Baik, pemirsa, sebelum jeda tadi kita sudah minta pandangan dari Mas Yudi selaku mantan penyidik KPK, apa sebenarnya yang harus diperbaiki pondasinya. Ini menjadi prioritas untuk bisa memperbaiki KPK, penguatan KPK. Salah satunya adalah masalah perekrutan, seleksi dari pimpinan-pimpinan KPK, kemudian juga para pegawai KPK, kemudian juga bagaimana kewenangan KPK ini, revisi Undang-Undang KPK menjadi perhatian. Bang Habib punya pandangan mengenai hal ini juga? Ya, itu semua kan ada di regulasi yang disampaikan Mas Yudi, ya. Saya sendiri kan anggota DPR saat ini, ya. Kita terbuka saja. Masalahnya ini lagi pada nggak konsen nih Mas Yudi nih. Ya. Kenapa, Bang? Sampai 14 Februari DPR itu kayak kuburan gitu ya. Orang di dapil semua. Saya aja yang dapilnya Jakarta Timur, tadi masuk di DPR kok kayaknya lama banget nggak kesini ya. Jadi ya begitu. Jadi sebetulnya ini setelah 14 Februari saya pikir kita bisa gas ya. Perbaikan ini nggak perlu menunggu DPR periode baru lagi tanggal 1 Oktober pelantikan. Kenapa? Kan partainya kurang lebih itu aja. Baik. Partainya ya. Jadi bisa berkelanjutan gitu loh. Misalnya bisa disusun, ya kita terima aja. Ada masyarakat, Pak Yudi, saya harus kasih tahu juga, yang juga merasa undang-undang udah bagus, ya kan? Pak Yudi bilang perlu diperbaiki. Tentu silakan saja sampaikan, datang ke kami nanti, ya kan? Nanti dibalik diproses, di Komisi 3 diproses, ya, di mana yang sudah benar. Misalnya dari sekian pasal mungkin saja ada yang sudah benar, ya kan? Betul. Tapi ada yang dianggap bermasalah, ya tentu kita terbuka terhadap koreksi dari masyarakat. Jadi memang kontestasi Pilpres ini dalam konteks semua orang beradu gagasan benar bagus. Tetapi dalam konteks teknis, ya kan, ya bagaimana kita menjalankan fungsi tugas kedewanan di DPR. Mohon maaf ini agak mengganggu juga karena kami ini juga caleg, ya kan, saya anggota DPR tapi caleg. Jadi 24 jam waktu saya sekarang di Jakarta Timur gitu kan, termasuk di sini kan Pulau Gadung nih Jakarta Timur. Betul. Ya, jadi ya itu ya. Baik. Kita terima masukan dari teman-teman seperti apa nanti kita diskusikan. Kan sekarang gini, partai-partai politik itu kan tersebar di 3 paslon. Yang dulu sama-sama mengesahkan undang-undang itu. Betul. Ya kan? Nasdem, PKS, kemudian PKB. PKB, betul. Pendukungnya Pak Anies. Pak Anies, ya kan ya, ya kan. Lalu di PDIP dan P3 pendukung Pak Ganjar Mahfud. Ya. Kemudian kami ya sekian partai. Sebetulnya ya logikanya kan para calon ini kan pasti punya komunikasi dengan baik dengan para partai yang mendukungnya. Iya dong, ya. Apa yang disampaikan itu bagus-bagus. Sebetulnya kan sejak saat ini nggak perlu nunggu terpilih jadi presiden atau bukan. Sebetulnya sih kalau dalam konteks regulasi dimulai dari DPR sudah bisa. Bisa dilakukan, ya. Baik. Nanti kita akan perdalam lagi mengenai hal ini, termasuk mendengarkan pandangan Bang Heru Muzaki. Masih juga kita melanjutkan dalam segmen ini apa yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi menjadi sebuah masukan. Bang Heru Muzaki mungkin juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Ya, kalau saya tadi menyoroti masalah rekrutmen ya. Jadi memang sumber daya manusia di institusi seperti KPK ini ethical standardnya harus lebih tinggi dari yang lain gitu ya. Makanya kalau saya dan kami dari pasangan nomor 3, memang kami merefer dalam visi misi kami itu kami merujuk pada Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies. Jadi yang mana saya bisa soroti ada beberapa hal. Pertama, rekrutmen terhadap staf ya KPK itu harus dilakukan secara hati-hati dan memiliki ethical standard yang tinggi. Jadi seluruh karyawan KPK harus memiliki integritas yang tinggi dan ini harus dibuktikan secara kualitatif dengan segala teknik-teknik yang diemploy oleh KPK. Kemudian kedua, pemilihan ketua dari KPK itu sendiri atau seleksi dari KPK itu sendiri. Ini harus dilakukan dan calon-calon ketua KPK itu harus mempunyai track record yang bagus, itu nomor 1. Jadi jangan ada orang yang bisa dipilih dengan misalkan mempunyai track record pelanggaran etik atau pelanggaran hukum apapun. Kemudian yang kedua, calon ketua KPK ini harus memiliki impartiality atau tidak berpihak kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, dia harus independen. Nah itu mungkin dari segi rekrutmen SDM itu yang kami soroti dan setidaknya itu yang tercantum dalam visi misi kami untuk
penguatan KPK ke depan dalam segi sumber daya manusia atau dalam segi seleksi calon ketua KPK. Mungkin demikian dari sisi saya. Baik. Ya, nah ini juga mungkin kalau kita lihat sudah ada ide-ide yang disampaikan oleh tadi Bang Heru Muzaki, sejalan juga sepertinya apa yang disampaikan oleh cukup sepakat mengenai hal ini, Bang Habib. Ya sepakat ya, banyak hal-hal baik tadi semalam juga disampaikan oleh Pak Ganjar soal digitalisasi. Sebenarnya soal digitalisasi ini kan semua paslon menyampaikan pada saat debat yang pertama, debat capres, lalu di debat kedua juga masing-masing ada segmen soal digitalisasi ini ya. Dan sebetulnya pemerintahan saat ini ya Pak Luhut ya misalnya kan menyampaikan digitalisasi ini adalah salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Nah, tinggal memang momentumnya kita masih perlu menunggu dulu ya Mbak ya, melewati event pemilu ini. Jadi gini, kalau visi misinya Mas Yudi pasti sudah bedah 3 paslon ya kan ya. Bagus ya kurang lebih Mas ya. Tinggal actionnya saja. Itu dia. Nah actionnya saja apa mau dikata. Kalau mau sekarang ya kan ya dalam konteks regulasi ini masa sidang kali ini saja kita 3 minggu doang ya kan ya. Sampai coblosan cuma 3 minggu. Betul. Ya kan itu pun diisi bukan kegiatan yang raker. Tapi kunjungan ke dapil juga, Pundapil namanya, kunjungan daerah pemilihan ya. Sehingga kalau sampai coblosan memang belum bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah coblosan, menghitung suara sampai penetapan pasangan calon terpilih itu kan 6-7 bulan. Ya, sampai Oktober kan ya, berarti kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Ya kan 8 bulan bahkan, ya kan. Nah sebenarnya di rentang waktu itu ya pihak yang sudah misalnya sudah secara ini diumumkan ya quick count misalnya sudah diumumkan sebagai pemenang kan udah bisa tahu dah tanggal 14 jam 12 malam biasanya udah tahu nih yang menang siapa. Termasuk ya 1 putaran atau 2 putaran ya Bang? Iya, kalau 1 putaran sejak itu udah bisa mulai Mbak sebetulnya perbaikan KPK ini teman-teman ya kan tinggal aja misalnya pasti nanti akan ada rumah transisi ya di mana konsep-konsep yang akan diberlakukan besoknya mulai digodok tapi kan jangan lupa ada yang namanya DPR. DPR ini kan terus ada nggak mati nggak bubar juga sampai kan tetap ada gitu loh kerja-kerja di DPR kan bisa dimulai di situ jadi apapun bentuk usulannya baik yang disampaikan Mas Yudi dan kawan-kawan, tapi juga ada usulan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Belum tentu kan bertentangan berbeda ini, ya kan? Tapi belum tentu sama. Ya kita dengar juga sama-sama gitu loh. Jadi ikhtiar niatan untuk memperbaiki situasi ini saya pikir datang dari mana-mana. Dari 3 paslon datang, dari masyarakat datang. Baik, terakhir mungkin juga penutup Mas Yudi, kalau kita dengarkan sudah ada yang menyinggung masalah revisi Undang-Undang KPK, masalah peningkatan kualitas hukum mereka para aparatur dengan kenaikan gaji, kemudian juga sudah ada digitalisasi, e-planning, e-budgeting. Mungkin ada lagi masukan kepada para capres, cawapres nanti yang terpilih, termasuk juga meminta komitmen mereka untuk bisa mengimplementasikan itu semua, Mas Yudi terakhir. Ya, saya pikir semua sudah dibahas ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa masyarakat menunggu ya realisasi dari janji, kan janji kan indah. Itu dia. Ya kan, indah sekali gitu kan. Bahkan saya sebagai orang yang paham tentang gerakan anti korupsi, wah saya udah berpikiran indeks persepsi Indonesia akan naik gitu kan. Kemudian korupsi akan turun gitu. Tapi sekali lagi benturan ketika nanti terpilih gitu kan, tentu kan banyak faktor-faktor, ada kepentingan dan lain sebagainya. Dan saya harapkan bahwa apa yang sudah disampaikan ya oleh para capres ini itu benar-benar realisasikan. Kenapa? Karena ini kan untuk bangsa dan negara kita, supaya Indonesia bisa maju seperti itu, Mbak. Apalagi kemarin ataupun juga semalam sudah ditandatangani fakta integritas yang memang mungkin bukan sanksi pidana tapi ada sanksi sosial, sanksi moral juga. Nah itu yang kita harapkan juga bisa lebih mengikat sehingga para capres-cawapres bisa mengimplementasikan, membuat menjadi nyata rencana-rencana tersebut untuk bisa menurunkan korupsi di tanah air. Mas Yudi, terima kasih. Bang Habib juga terima kasih. Selamat bersibuk kembali di daerah pilihannya atau juga dapilnya. Kemudian juga Bang Heru Muzaki juga terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam perbincangan ini. Yang pasti kami akan terus kabarkan, Anda putuskan.